Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Belum ada suaranya, Makalah? Assalamualaikum. Kak Iha, udah ada suaranya belum? Sudah. Silakan, Mutiara. Maaf, Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Suaranya kenapa ini lagi sakit? Kak, sebelumnya izin tutup kamera ya karena kurang silakan. Iya. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Mawadah, kemudian saya sendiri Mia Salsabila dan Mbak Nelly Nur Humairah. Kami di sini akan memaparkan materi tentang penetapan syakal pada bacaan yang dibaca ikhtilas, ismam, imalah, idhar, idgham, dan huruf yang jatuh setelahnya. Kemudian materi pertama akan disampaikan oleh Mawadah. Kepadanya kami persilahkan. Mawa, udah hadirkah? Kayaknya belum masuk Zoom nih, Mawadah. Oh, belum. Aku aja nggak apa-apa ya. Baik, yang pertama tanda baca ihtilas, ismam, dan imalah. Ihtilas atau membaca sebagian harokat dan ihfa memiliki kesamaan dalam cara membacanya. Dan Al-Hawazi mendefinisikannya sebagai membaca atau pengucapan dengan sepertiga harokat. Dan dikatakan bahwa ihtilas adalah mempercepat bacaan sekiranya orang yang mendengar bahwa itu adalah huruf yang sempurna. Muhtalas adalah suatu huruf yang dibaca dengan ihtilas, penjelasan atau huruf asli yang syakalnya sukun seperti ihtilas ain, ni'iman, la ta'du. Jika harokatnya menunjukkan harokat sukun, agar berikan tanda ihtilas. Wayak murukum, arini, ketika mereka mengambilnya. Karena harokatnya tidak terhalang dengan sukun. Ismam terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ismam kasroh dhammah. Yang kedua tanda dengan menggabungkan dua bibir. Yang dimaksud di sini bagian pertama bukan kedua. Yang kedua al-muhtar mendefinisikannya sebagai harokat sempurna yang bercampur dengan itu mohon maaf, Kayah mau masuk ya. Ya, di situ wal mukhtaru fi ta'rifihi bukan mukhtar mendefinisikan, bukan ya. Wal mukhtaru fi ta'rifihi itu pengertian yang dipilih. Gitu ya. Bukan mukhtar itu nama orang untuk mendefinisikan, bukan. Tapi wal mukhtaru fi ta'rifihi itu pengertian atau pengertian atau penjelasan yang dipilih dan disepakati seperti itu. Jadi pengertian yang disepakati gitu ya, Kak? Iya. Pengertian yang disepakati sebagai harokat sempurna yang bercampur dengan dua harokat dhammah dan kasroh terpisah tapi tidak menyebar, dan bagian dhammah maju lebih sedikit dan diikuti sebagian kasroh lebih besar dan membacanya qila dan sebagainya.
Selanjutnya, imalah terbagi menjadi dua, yaitu yang bercampur atau murni dan tidak bercampur atau tidak murni. Maka bercampur lebih dekat fathah daripada kasroh dan alif dari ya dan sama dengan imalah kubro. Tidak bercampur yaitu antara fathah dan imalah murni. Itu disebut juga imalah shawir dan taqlil. Dan karena pengucapan ketiga jenis ini bertentangan dengan pengucapan harokat aslinya, apabila harokat yang dibaca ihtilas dicampur dengan sukun, dan harokat yang dibaca ishmam kasroh dicampur dengan lomah, dan harokat yang dibaca imalah bercampur dengan kasroh yang dibutuhkan untuk menandai setiap perbedaan tandanya. Penjelasan tentang apa yang dikatakan bahwa maksud aturan ini adalah tiga jenis. Apakah itu yang dibaca ihtilas atau ishmam atau imalah. Apabila dibaca dengan ihtilas, maka diberi titik di atas huruf yang dibaca ihtilas. Dan apabila harkat fathah, contohnya la ta'du menjadi la ta'du, dan diletakkan di bawah jika berharokat kasroh seperti ni'imah. Ditulisnya seperti ini ya, ni'iman, ni'imah. Dan ketika ishmam, pemberian tanda di depan huruf seperti ini ya. Seperti yang ada di contoh ini. Dan jika terjadi imalah, maka adapun jika dipastikan atau ditetapkan imalah, bersambung dan berhenti atau berhenti saja. Apabila ditetapkan bersambung dan berhenti, maka pemberian tanda bacanya di bawah huruf imalah sebagai ganti atau pengganti fathahnya sebagai tanda imalahnya. Tidak perbedaan untuk imalah yang terletak di Fawaatihus Suwar seperti Toha, Yasin, Hamim, dan sebagainya. Contoh ketika ro, ada ad-daru, al-abroro, atau ketika ya, Musa, Isa, menetapkan rosennya alif, al-husna, al-huda, atau menghilangkan atau menghapusnya seperti al-kafirin. Dan sama saja imalah kubro maupun shohir. Dan jika ditetapkan saja contohnya al-huda tina Isa bin Maryam, maka tindakan yang ditetapkan dengan harokat untuk menghubungkan tanda baca dan tanda baca ditetapkan bersambung seperti yang diketahui. Selanjutnya yang ditetapkan penetapan syakel, keterangan yang kedua dari bacaan ishmam yaitu menunjukkan lumatain, dan ditetapkan seperti itu juga penetapan syakel ar-raum seperti titik dengan sebagian harokat, seperti ditetapkan penetapan syakel saktah. Dan belum ada yang memperingati untuk hal tersebut dari para ulama yang memberikan penetapan syakel selain lafaz ta'manna, seperti keterangan di bawah ini. Ya, yang pertama, karena saktah tidak menggunakan harokat, dan karena ishmam seperti macam yang kedua itu menunjukkan harokat. Dan itu semua menunjukkan untuk penetapan syakel sesuatu huruf yang berharokat atau huruf yang mati dengan harokat dan sukun, dan tidak ada bentuk keduanya dalam dua macam perkara ini. Yang kedua, karena ar-raum memberikan sebagian harokat dan mereka mengatakan harokat yang sempurna sekaligus murni, tidak ada campuran selainnya. Dan perbedaan harokat ar-raum dan harokat ikhtilas dan harokat ishmam dalam macam yang pertama adalah sebagai berikut. Ar-raum ialah memberikan sebagian harokat murni kepada huruf yang serupa dengannya dan mengirakan sepertiganya. Yang kedua, ikhtilas ialah membaca harokat dengan cepat sekiranya orang yang mendengarkan menghukumnya dengan berpendapat bersamaan dengan huruf yang sempurna, dan ini perbedaan atas penjelasan yang kedua dan perbedaan atas penjelasan awal bahwa itu adalah titik dengan sepertiga harokat.
dan bersamaan dengan itu menunjukkan yang serupa dengan huruf yang sukun. Yang ketiga, ada ishmam, ialah pemberian harokat yang sempurna yang tersusun dari dua harokat, dhammah dan kasroh terpisah tapi tidak menyebar. Dan bagian dhammah didahulukan atas bagian kasroh, sehingga itu huruf yang dibaca dari ikhtilas dan ishmam adalah harokat yang sempurna menunjukkan untuk memperjelas ucapan atau syakl yang ditetapkan selain keduanya dari sesuatu yang tidak berharokat seperti saktah dan ishmam di dalam keterangan yang kedua, begitu juga ar-rom karena huruf di dalamnya sebagian terdapat harokat. Sebagian ulama mutaakhirin memperbarui peletakan huruf sin yang kecil, aiwaja dan mim marqodina dan min dan bala di dalam balrona dan manrok untuk menunjukkan harokat saktah atas contoh di atas, dan itu tidak termasuk dalam sesuatu dari penetapan syakl. Bab selanjutnya ada penetapan syakl pada bacaan yang dibaca idhar dan bacaan yang dibaca idgham dan huruf yang jatuh setelahnya. Yang pertama ada idhar. Mudhar ialah lafadz yang dibaca idhar atau dibaca dengan jelas. Penetapan syaklnya adalah menjadikan tanda sukun di atasnya dan lafadz setelahnya berharokat dengan huruf yang juga berharokat fathah, kasroh, dan dhammah. Dan tidak ada fungsi untuk meletakkan tanda tasydid setelahnya. Lafadz yang mencakupi dalam kriteria itu adalah lafadz-lafadz yang dibaca idhar. Contohnya, Rabbana afrigh alaina sabra, dan lafadz yang berbeda dengan bacaan idhar. Contohnya, qad sami'a, ditujukan untuk memberitahu penetapan syakl pada bacaan idhar. Yang kedua ada mudgham. Mudgham adalah sesuatu huruf yang dibaca dengan idgham. Huruf mudgham terkadang diidghamkan dengan sesuatu huruf yang berada setelahnya secara zat dan sifatnya, sehingga keduanya menjadi seperti satu huruf yang ditasydidkan. Terkadang juga huruf mudgham diidghamkan dengan sesuatu huruf yang berada setelahnya secara zatnya saja. Idgham terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada idgham tam, yang kedua ada idgham nakis. Mia? Ya, hadir. Selanjutnya teman-teman ada idgham tam. Adapun penetapan syaklnya yaitu dengan membebaskan huruf mudgham dari harokat sukun sebagai penjelasan atas sempurnanya idgham pada huruf setelahnya, serta memberi tasdid di atas huruf mudgham sebagai penegasan atas idgham huruf sebelumnya kepada huruf mudgham setelahnya. Sama halnya dengan dua huruf yang menyerupai seperti huruf ro ke huruf ro, contohnya wadhkur rabbaka. Teman-teman boleh lihat kitab atau PDF-nya masing-masing supaya contohnya lebih jelas. Dan huruf yang berdekatan seperti huruf lam ke huruf ro, contohnya waqur rabbi zidni ilman. Dan huruf yang sejenis seperti huruf dal ke huruf to, contohnya qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sama halnya dengan itu, ada yang sudah disepakati bacaan idghamnya seperti lafadz Rahmani, kemudian idrib bi'asaka, kemudian wa in udtum udna, dan wa qalat ta'ifah, dan ada juga yang diperselisihkan idghamnya seperti lafadz ittakhadtum ittatihim bal dhallu walaqad darabna hamalat zuhuruhuma wa yu'adzibu man yasha. Jika penetapan syaklnya ingin dibaca seperti bacaan idgham, tetapi dibaca seperti membaca idhar, maka penetapan syaklnya seperti huruf yang dibaca idhar atau mudhar. Kemudian yang kedua adalah idgham nakis. Idgham nakis itu idgham seperti idghamnya huruf ta ke huruf ta. Contohnya ahadtu, kemudian basattu, dan ma faradtum. Dalam penetapan syaklnya idgham nakis ada dua bentuk. Yang pertama, meletakkan tanda sukun di atas huruf ta
dan meletakkan tanda tasydid dan harokatnya di atas huruf ta. Seperti teman-teman boleh lihat kitab atau PDF-nya ya. Cara yang pertama ini yang dipilih oleh Abu Daud dan Ad-Dani dan juga para ulama bagian barat. Yang kedua, membebaskan huruf to dari harokat sukun dan huruf ta dari tanda tasydid dengan tanpa harokat. Seperti ahatu, basatu, mafaratum. Dan cara yang kedua ini adalah cara yang kita pakai. Sebagaimana berselisihnya ahli ada, maksudnya mungkin di sini ahli ilmu adul ayungin ya. Dalam idghamnya huruf qaf ke huruf kaf seperti lafaz nakhlukum. Ulama dobat pun berselisih dalam penetapan syakalnya lafaz ini. Ada yang berpendapat bahwa lafaz ini adalah idgham tam seperti Ad-Dani dan para pengikutnya. Maka penetapan syakalnya sesuai dengan madhab mereka, yaitu dengan membebaskan huruf qaf dari harokat sukun dan meletakkan tanda tasydidnya di atas huruf qaf, di atas huruf kaf seperti nakhlukum. Dan ada yang berpendapat bahwa lafaz ini termasuk idgham nakis, maksudnya lafaz nakhlukum tadi ya teman-teman. Seperti ulama Mekah dan Ibnu Syarih dan pengikutnya, maka penetapan syakalnya sesuai dengan madhab mereka seperti ahatu, basatu. Adapun penetapan syakal pada huruf mim ke huruf ba dalam ikhfa syafawi seperti lafaz wa may ya'tasim billah, maka syakalnya yaitu dengan membebaskan huruf mimnya dari sukun dan membebaskan tasydid dari huruf ba beserta harokatnya seperti wa may ya'tasim billah. Seperti penetapan harokat nun sukun ketika berada di setelah salah satu huruf ikhfa. Selanjutnya, sesungguhnya penetapan harokat pada huruf yang jatuh setelah huruf fawatihus suwar dari huruf hijaiyah. Nanti di sini huruf yang jatuh setelah huruf fawatihus suwar itu ke bawahnya nanti diartiin huruf waqi ya teman-teman. Dan huruf di sini terdapat perbedaan karena adanya perbedaan huruf fawatihus suwarnya. Karena terkadang sebelum huruf waqi adalah huruf mudhar atau huruf mukhfi atau juga huruf mudgham. Lanjut. Kemudian yang pertama itu apabila di sini ada terjemah yang kurang teman-teman, yaitu kata sebelum. Jadi apabila sebelum huruf waqi'nya adalah huruf mudhar seperti huruf dal dalam lafaz shod wal qur'ani. Shod ini kan kalau kita tuliskan teman-teman, jadi hurufnya itu adalah so, alif dan dal. Maka yang disebut di sini adalah dalnya. Dan huruf fa sama seperti shod tadi, jadi qaf, alif dan fa. Qaf, alif, fa, al-qafu gitu. Dan mim kedua dari lafaz alif lam mim, maka penetapan syakalnya pada huruf sebelum huruf waqi adalah dengan memberi harokat yang sesuai dengannya selain huruf yang bertasydid. Yang kedua, apabila sebelum huruf waqi'nya adalah huruf mukhfi seperti huruf nun dan ain di pembuka surah Maryam dan surah Asy-Syu'ara, maka penetapan syakalnya seperti huruf mudhir dengan tidak adanya perbedaan. Perbedaan antara idhar dan ikhfa tampak jelas dalam penetapan dan pelepasan syakalnya huruf yang sukun. Huruf yang sukun di sini dalam ikhfa yaitu huruf yang tidak ada rosamnya. Kemudian yang ketiga, apabila sebelum huruf waqi'nya adalah huruf mudgham, maka ada dua macam bentuknya. Yang pertama adalah diidghamkan dengan idgham tam, seperti huruf dal dan shod. Contohnya, kaf, ha, ya, ain, shod di surah Maryam. Yang membaca lafaz ini dengan idgham tam adalah Abu Amr, Ibnu Amir, dan para ulama Kufi selain Imam Asim. Dan huruf nun contohnya dalam mimnya awal permulaan surah Asy-Syu'ara dan Al-Qasas
Yang membaca lafaz ini dengan idgham tam adalah semua imam qiraat selain Imam Hamzah dan Abu Ja'far. Maka penetapan syakalnya ketika idgham yaitu dengan memberi tasydid huruf waqi'nya. Seperti kaf, ha, ya, ain, shad. Jadi dzanya ini, huruf dalnya ini yang diberi tanda tasydid. Kemudian yang kedua, bentuk yang kedua yaitu diidghamkan dengan idgham nakis seperti huruf nun, yasin, wal Qur'anil Hakim. Jadi tulisan sin itu kan sa, ya, nun. Jadi sin yang membaca idgham nakis adalah Imam Amir, tetapi tidak dengan Ibnu Zakwan. Kemudian Al-Kisai, Al-Bazari, dan Ya'qub. Dan nun dalam lafaz nun wal qalami wa ma yasturun yang membacanya dengan idgham nakis diantaranya adalah Imam Nafi, Imam Asim, Al-Bazzi, Ibnu Zakwan di salah satu dari dua riwayat mereka. Kemudian maka penetapan syakal dengan membebaskan huruf yang jatuh setelah huruf watihus suwar dari tasdid. Dan inilah yang dipakai oleh ulama bagian barat dan sebagian ulama timur. Dan ulama lainnya berpendapat dengan mengosongkan semuanya seperti kaf, ha, ya, ain, shad, dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Dan inilah yang kita pakai. Kemudian selesai. Baik, teman-teman. Pemahamannya hanya berdua. Apa gimana ini? Bertiga, Ya, Kak. sama Mawadah, Satunya? Kak. Tapi Mawadah. Tapi dia sinyalnya jelek, Yang Kak. Oh gitu. Ya udah. Mungkin dari teman-teman ada yang mau didiskusikan dulu, nggak apa-apa. Kayak persilahkan dulu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya sama pemakalah, biar nanti dijawab sama Nelly dan sama Mia terlebih dahulu. Mia apa Mutiara tadi? Silakan dari teman-teman. Mia, Kak. Baik, teman-teman dipersilakan. Adakah yang ingin bertanya atau menambahkan? Gimana ini? Jadi pemakalah ini bahas tentang dua tema. Tema yang pertama terkait dengan ikhtilas, ismam, dan imalah dalam membaca Al-Quran. Kemudian tema yang kedua terkait dengan bacaan ilhar, ilgham, dan lafat yang jatuh setelahnya atau lafat yang jatuh setelah bacaan ilhar dan ilgham. Begitu. Itu. Jadi dua pembahasan ini dirangkum jadi satu materi. Kemudian nanti misalkan dari teman-teman masih bingung terkait dengan pembahasan bisa ditanyakan terlebih dahulu, silakan. Bagaimana teman-teman? Adakah yang ingin bertanya atau menambahkan? Ini senyum-senyum semuanya sepertinya ya, antara mau tanya apa gitu kayak yang nggak tahu. Ya udah, minta tolong Kak Iha dibuka yang kitab asabilnya. Dari siapa? Dari Naili atau dari Mia? Silakan. Minta tolong untuk di share screen. Kak Iha pakai HP soalnya.
masih kurang ke bawah, halaman sekitar 55. Itu masih halaman 30. Nah, itu cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembahasan kali ini dengan baca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Jadi di pembahasan yang kelima ini kita bahas terkait dengan bagaimanakah cara pembubuhan tanda baca pada kalimat yang diberikan tanda baca ikhtilas, kemudian ismam, kemudian imalah. Jadi tadi Kak Iha yang di awal-awal nggak sempat mendengarkan seksama. Mukhtalis, musammun sama mumalun, tadi yang pemakalah. Kalau mukhtalis itu lafat mukhtalas atau mukhtalis, musammun atau mumalun, itu lafat yang dihukumi bacaan ikhtilas, atau dihukumi bacaan ismam, atau dihukumi bacaan imalah. Itu ya kalau pakai mim. Tapi kalau bacaannya itu disebut dengan bacaan ikhtilas. Begitu. Nah, di sini disebutkan al-ikhtilasu wal ikhfa'u mutaradifani 'indal qurra wa 'arrafahul ahwazi bi annahu nutqu bi thulutsail harakat. Wa qila al-ikhtilas, ada yang menyebutkan dengan ikhtilas. Nah, kalau ikhtilas itu apa? Mungkin sebagian dari teman-teman sekalian sudah gak asing dengan permasalahan ikhtilas dalam Al-Qur'an. Ada yang dibaca dengan ikhtilas, ada yang dibaca dengan ismam, ada yang dibaca dengan imalah, ada yang dibaca dengan rawum, ada yang dibaca dengan apa lagi ya? Yang di akhir kalimat itu. Rawum. Apa? Kemarin yang di ilmu qiraat yang terkait dengan bacaan waqaf di akhir kalimat apa? Rawum sama apa satunya? Ismam. Oh ya, ismam juga sih itu, ismam. Nah, jadi di sini kita bahas terkait dengan ikhtilas. Ikhtilas itu apa sih dalam baca Al-Qur'an? Wal isra'u bil harakati bihaitsu yahkumu sami'u 'alaiha bidhihabi ma'a annaha kamilah. Bahwa yang disebut dengan ikhtilas itu adalah membaca harokat huruf dengan cepat seakan-akan orang yang mendengarkan itu tidak terdengar harokatnya. Gitu ya. Kayak ulangi lagi. Ikhtilas itu al-isra'u bil harakati bihaitsu yahkumu sami'u 'alaiha bidhihabi ma'a annaha kamilah. Membaca harokat suatu lafaz dengan cepat seakan-akan pendengar atau sami' atau yang mendengarkan itu tidak terdengar harokat asli dari huruf tersebut. Jadi hanya setengah saja yang terdengar. Nah, kalau ikhtilas di sini disebutkan bahwa yang terdengar itu 2/3 dari harokat yang dibaca sama pembaca. Begitu ya. Jadi ikhtilas itu terdengarnya seperti 2/3 dari harokatnya. Aslinya misalkan harokat fathah, maka harokat fathahnya itu tidak terdengar secara sempurna. Hanya 2/3 dari harokatnya saja. Begitupun misalkan harokat kasroh, ataupun harokat dhammah, dan sebagainya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan wal muhtalasu. Kalau muhtalas itu berarti lafaz yang dibaca dengan ikhtilas, gitu ya, biar ada perbedaan. Wal muhtalasu huwa dhammah atau misalkan kasroh. Nah, kalau mukhtalas atau ikhtilas itu menunjukkan bahwa asal kalimatnya itu berbentuk harokat sukun.
Contohnya seperti apa? Ka ikhtilasi ainin fi lafdi ni'imah wala ta'addu mimma harakatuhu masyubatun bisukuni. Seperti ikhtilasnya ainnya lafaz ni'imah. Ni'imah itu asal katanya ni'mah, ya. Ainnya diberi harokat sukun. Ni'imah itu aslinya ni'mah. Jadi harokatnya sukun. Kemudian di situ harokatnya diberi harokat kasroh dan diikhtilaskan. Bagi yang membaca ikhtilas loh ya, karena tidak semua dibaca dengan ikhtilas. Maka ketika membaca ikhtilas, maka bukan lagi berbunyi ni'imah, tapi harokat kasroh dari ainnya itu dibuang atau hanya terlihat 2/3 saja. Maka cara membacanya ni'amah, ni'amah. Jadi seakan-akan huruf yang kedua itu sukun tapi hanya 2/3 saja. Tidak keseluruhan dibaca ni'mah. Kalau itu keseluruhan 100% ni'mah. Tapi kalau kasroh misalkan ni'imah. Tapi kalau 2/3 dibaca harokatnya ain di situ dibaca seakan-akan sukun, maka terbacanya ni'amah. Bisa terdengar ya. Kemudian kalau wala ta'addu itu harokatnya ain ya. Ainnya harokatnya fathah. Wala ta'addu ketika diikhtilaskan maka menjadi wala ta'addu. Ta'addu. Seperti itu cara membacanya. Sampai sini ikhtilas bisa difahami ya. Jadi ada yang disebut dengan bacaan ikhtilas dalam Al-Quran, yakni menyuarakan atau membunyikan harokat dari hurufnya itu 2/3 saja. Tidak secara keseluruhan. Seakan-akan harokatnya di situ merupakan harokat sukun. Gitu. Jadi ni'imah dibaca ni'amah. Ni'amah. Jadi antara sukun dan kasroh samar-samar. Seperti itu. Itu ya. Kemudian wal ismamu, itu tadi pembahasan terkait dengan ikhtilas. Sekarang ismam. Ismam itu apa? Coba dari teman-teman. Sebelum kita mengetahui terkait dengan ismam, kan bacaan ismam di kita kan juga ada. Coba, ismam itu apa? Miftah, coba Miftah. Ismam itu apa, Miftah? Apa ya? Monyongkan seperti apa? Coba disambung sama Mutia. Mutia Salma. apa? Gimana? Baca domah tapi dengan isyarat saja tanpa mengeluarkan suara harokatnya. Kalau tadi kan sepertiga ya Kak. Kalau yang ini tuh sepenuhnya nggak keluar. Oh begitu. Berarti condongnya ke domah begitu ya, Miftah? Iya. Kalau dalam bacaan kita, bacaan sehari-hari kita, maksudnya mushaf yang kita pakai, yang bacaan ismam terletak dalam kalimat apa? Yang di la ta'manna itu loh Kak. Nah, mushaf kita yang pakai itu hanya ada satu bacaan ismam dalam Al-Quran kita, yakni terdapat pada lafaz la ta'manna. Itu ya. Kalau misalkan slow motionnya berarti la ta'manna. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian di sini disebutkan bahwa ada pembagian terkait dengan ismam. Sebelum masuk ke sini, perlu teman-teman ketahui, ismam itu ada yang disebut dengan ismam harfun biharfin, artinya menggabungkan antara huruf yang pertama dengan huruf yang kedua. Contohnya seperti ketika mengucapkan lafaz ihdinas siratal mustaqim, ya. Imam Khalaf dan Imam Khalad hanya di wajah yang pertama membaca dengan bil ismam. Ismamnya mencampur adukkan antara suara sad dan suara zai. Maka dibunyikan ihdinas siratal mustaqim. Huruf sad dengan huruf zai digabungkan jadi satu. Itu ismam huruf dengan huruf. Nah, ada juga yang disebut dengan ismam harokat dengan harokat. Yang artinya menggabungkan antara harokat yang pertama dengan harokat yang kedua. Yang digabungkan nanti antara harokat dhammah dengan harokat kasroh. Nah, itu yang akan kita pelajari sekarang. Jadi kita sekarang mempelajari terkait dengan ismamul harokati bil harokat. Artinya menggabungkan antara harokat pertama dengan harokat yang kedua. Di situ disebutkan al-awwalu ismamul kasrati bid-dhammi, menggabungkan antara harokat kasroh dengan harokat dhammah. Contohnya misalkan seperti ini. Tadi pemakala belum mencontohkan. Contohnya lafaz tila, ya. Qaf, ya, mati, kemudian ada lam. Tila. Ketika dibaca ismam, maka harokat kasrohnya itu digabung dengan harokat dhammah.
Maka ketika membaca ismam pada lafadz qila, dibacanya dengan qila. Gitu ya. Jadi ada harokat dhammah, kemudian harokat kasroh. Qila. Begitupun misalkan di kalimat ridho, ridho. Lafadz ridho. Ketika diismamkan maka menjadi ridho. Jadi ada dhammahnya terlebih dahulu, ya. Kalau di bait syatibiyahnya tuh ada waqila wa ghidha tsumma ji'a yushimmuha lada kasriha dhamma rijalun takmula. Dan hanya beberapa imam saja yang membaca terkait dengan ismam, termasuk di lafaz-lafaz qila, ghidha dan seterusnya itu. Kemudian yang kedua, pembagian dari ismam di situ al-isyaratu bi dhammi syafatain fi ma nassa fihi ala hadzal ismam bi khususihi. Yang dimaksudkan dengan ismam yang kedua, ini seperti yang tadi disampaikan sama Miftah, memonyongkan kedua bibir atau isyarat adanya maju bibir, gitu kan. Nah, itu yang pengertian yang kedua, gitu kan. Jadi ada unsur memajukan kedua bibir, kemudian ditampakkanlah bacaan ismamnya. Seperti misalkan laca manna. Nah, itu ada dhammus syafatain, ada mengumpulkan kedua bibir. Nah, yang dimaksud di sini di pembahasan kali ini wal muradu huna an-naw'ul awwal duna tsani. Yang dimaksud di pembahasan kali ini adalah ismam yang macam yang pertama atau pembagian yang pertama, yakni ismam harokat bil harokah, yakni ismamul kasrati bil dhammati. Ismamnya kasroh dengan dhammah. Itu yang akan kita bahas. Gitu ya. Nah, coba langsung ke imalah, agak ke bawah lagi. Nah, ini. Berarti yang tadi kita bahas terkait dengan ismam itu, ismam harokat dengan harokat, yakni mengumpulkan harokat kasroh dengan harokat dhammah. Kemudian kalau ikhtilas tadi, membunyikan harokat secara cepat 2/3, seakan-akan yang mendengarkan itu tidak terdengar harokat asalnya, yakni sukun. Kemudian yang ketiga, imalah. Nah, imalah ya. Ini sama dengan pembahasan ilmu qiraat. Wal imalatu indal qurra'i qismani, mahdho wa ghairu mahdho. Imalah menurut ulama ahli qiraat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, imalah mahdho. Yang kedua, imalah ghairu mahdho. Nah, ini penyebutannya mungkin dari sebagian teman-teman ada yang lupa begini ya, perasaan yang kemarin ilmu qiraat nggak ada pembagian mahdho ataupun ghairu mahdho ya gitu. Nah, mungkin ini nanti penjelasannya. Fal mahdhatu taqribul fathati minal kasrati wal alifi minal ya'i wa tusamma bil imalatil kubra wa bil idja. Nah, ternyata imalah mahdho itu yang biasanya kita sebut dengan imalah kubra, atau menyondongkan harokat fathah kepada harokat kasroh, wal alifu minal ya'i, yang mana yang berasal dari alif kemudian berubah menjadi ya. Wa tusamma bil imalatil kubra, yang biasanya kita sebut dengan imalah kubra, atau biasanya juga disebut dengan idja. Mungkin teman-teman masih ingat terkait dengan pembahasan ilmu qiraat, idja itu nama lain dari imalah. Sampai misalkan di pembahasan ketika ada dua ro yang berkumpul dalam satu kalimat, sebelum ro yang pertama itu berupa alif, seperti lafadz al-abrori, nah seperti lafadz itu ya, maka nadom syatibiyahnya itu wa idja'u dzira'aini hajjarwatuhu kalabrori wa taqrilu jadal faisala. Maka disebutkan bukan wa imalatu hajjarwatuhu, bukan, tapi wa idja'u, karena nama lain dari imalah kubro atau imalah itu adalah idja. Begitu ya. Itu. Kemudian contohnya misalkan berarti imalah mahdho atau imalah kubro. Ketika kita misalkan membaca lafadz Musa, maka diimalahkan. Coba Jihan, imalah kubro ketika lafadz Musa, bagaimana cara membacanya? Suaranya nggak terdengar? Suaranya kok kecil ya, Jihan ya? Ya Kak, error ini mah error. Oh, ya udahlah kalau misalkan error. Ya udah langsung aja. Imalah mahdho atau imalah kubro yang biasanya kita praktikkan dalam pembahasan ilmu qiraat itu, misalkan contoh Musa dibaca dengan imalah, maka terbaca Muse. Itu ya.
itu imalah kubro atau yang disebut dengan irja atau yang disebut dengan imalah mahdhah. Itu. Jadi di sini teman-teman punya kosakata baru terkait dengan penyebutan imalah. Berarti imalah mahdhah itu disebut dengan imalah kubro atau irja. Itu ya. Kemudian yang kedua, wa ghairul mahdhah, pembagian imalah yang kedua, hiya ma bainal fathi wal imalatil mahdhah wa yuqalu laha baina wa tusamma bil imalati sughra wa bit taklil. Nah, ternyata ini loh yang dibaca dengan taklil itu. Taklil itu bisa disebut dengan imalah ghairu mahdhah, itu pertama. Taklil juga bisa disebut dengan imalah baina. Taklil juga disebut dengan imalah sughra atau taklil. Kalau kita kan biasanya pokoknya taklil aja gitu kan. Nah, ini lebih banyak kosakata terkait dengan taklil. Kalau imalah ghairu mahdhah itu apa? Yakni bacaan imalah di antara harokat fathah dan harokat fathah dan imalah mahdhah, berarti antara. Kalau misalkan tadi imalah kubro itu condong kepada harokat kasro, muse, ya harokat kasro. Kalau imalah ghairu mahdhah atau yang disebut dengan taklil atau imalah sughra itu antara fathah dan antara imalah mahdhah, berarti di antara keduanya. Seperti itu ya. Nah, coba dari siapa nih? Anissa. Bagaimana cara praktiknya imalah ghairu mahdhah atau imalah sughra atau taklil atau imalah baina? Lafaz Musa saja. Musa, ya, Nisa. Jadi begini. Ini memang pengucapan taklil atau pengucapan imalah sughra atau pengucapan imalah ghairu mahdhah itu memang ada berbagai pendapat terkait dengan pengucapannya. Ada madhab yang mengatakan bahwa pengucapan imalah sughra atau taklil itu seperti misalkan kita mengucapkan Senin atau Muse, itu ya. Seperti yang tadi disampaikan sama Anissa. Itu madhab yang pertama. Dan itu juga sebagian dari guru-guru kita juga menggunakan imalah sughra atau taklil dengan model yang demikian, muse. Ada madhab yang kedua yang membaca taklil itu tidak dengan seperti muse, tapi lebih condong kepada harokat fathah. Kalau imalah kan muse, kalau fathah musa, tapi kalau taklil muse, jadi lebih ngambang condong kepada harokat fathah. Muse, se. Kalau yang taklil, kalau yang imalah kubroh, muse. Kalau fathah, musa. Kalau taklil, muse. Jadi lebih dicondongkan kepada harokat fathah. Mungkin dari sebagian teman-teman ada yang pernah mendengar, atau misalkan di YouTube atau di mana, bacaan taklil yang seperti itu. Yang lebih condong kepada harokat fathah, dan lebih ngambang, bukan muse. Kalau muse kan seperti Senin gitu kan. Ada? Baru dengar, wah, ini Kak. sepertinya gimana? Baru dengar, Kak. Baru dengar. Oh ya, nggak apa-apa. Itu namanya madhab, jadi bisa dipakai untuk memilih begitu. Seperti misalkan ya, kalau Kak Iha sama Bu Romlah itu seperti muse. Tapi pas pada waktu Kak Iha ikut yang markas Qiraat Indonesia, di situ bacanya tidak diperbolehkan untuk membaca muse. Taklil tidak seperti itu. Taklil itu muse, se. Jadi seperti condong kepada harokat fathah. Tapi wallahu a'lam, yang terpenting kita semua ada jalurnya masing-masing. Lebih tepatnya seperti itu. Itu ya pembagian dari imalah. Nah, kemudian wal mumalu ma quri'a bil imalah. Adapun yang dimaksud dengan lafat yang dibaca dengan imalah, mumal atau lafat yang dibaca imalah, itu yang dimaksudkan adalah makuri abil imalah. Yang dimaksud ketika ada kalimat dalam diksi bahasanya memakai mumal, itu berarti lafat yang dibaca dengan imalah. Walamma kana nutqu bihadhil anwa'i tsalatsa yukhalifu nutqu bima harakatuhu khalisah. Nah, yang di sini disebutkan bahwa ismam, imala, atau ikhtilas itu harokatnya tidak kholis atau tidak murni, tidak asli. Karena nanti kan aslinya fathah berubah jadi imala. Kemudian aslinya kasroh dirubah menjadi ikhtilas. Jadi kan menjadi harokat yang tidak asli. Begitu maksudnya.
Idh harokatul mukhtalis mukhtalitatun bisukun. Yang mana harokat mukhtalis itu campuran dari harokat sukun. Wa harokatul musyammu kasratun mukhtalitatun bidhamma. Harokat ismam itu harokat campuran dari kasrah dan dhamma. Wa harokatul mumal fathatun masyubatun bi kasratin. Adapun harokat imala itu campuran antara fathah dan kasrah. Ada yang misalkan condong ke fathah untuk taklil, ada yang condong ke kasrah untuk imalah kubro, seperti itu. Ihtaju fi kulli wahidatin min hadhil anwa'i ila alamatin yatamayyazu biha fi dhabtihi. Oleh karenanya dibutuhkan adanya tanda khusus yang menjelaskan terkait dengan perbedaan antara adanya bacaan ismam, adanya bacaan ikhtilas, dan adanya bacaan imala. Fadhahaba jama'atun ila ta'riyatiha minasyakli wa ikhtarahu Abu Dawud. Nah, pendapat yang pertama menjelaskan bahwa ta'riyatiha artinya mengkosongkan tanda baca baik ismam, imalah ataupun ikhtilas, dan ini dipilih atau dikuatkan oleh Imam Abu Dawud. Jadi tidak ada tanda apapun. Misal meskipun di situ ada bacaan ikhtilas, ada bacaan ismam atau ada bacaan imalah, tidak ada tanda yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut itu dibaca demikian. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, wa dhahaba akharun ila naqtiha wa ikhtarahu ad-dani wa alaihi al-amal. Dan pendapat yang kedua, diberi tanda baca atau diberi tanda titik yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut itu dibaca dengan imalah, dibaca dengan taklil, dibaca dengan imalah, dibaca dengan ismam, dan dibaca dengan ikhtilas. Seperti itu ya. Dan inilah yang kita terapkan, walihil amal. Ini yang kita terapkan. Contohnya misalkan begini. Bacaan ismam atau bacaan ikhtilas atau bacaan imalah itu kan ditandai dengan bulatan kecil di bawah huruf seperti pada lafadz ni'imma itu ya. Nah, itu yang mushaf zaman dahulu tandanya seperti itu. Tapi kalau mushaf yang zaman sekarang sudah perubahan sudah adanya perkembangan tanda baca, maka perubahannya ketika imalah tidak ditulis dengan tanda bulat kecil di bawahnya enggak, tapi sudah tertulis dengan ada tulisan imalatun atau ismamun. Seperti itu. Jadi tetap ada tandanya. Sampai sekarang juga tetap ada tanda yang membedakan hanya proses perkembangannya saja. Ketika dulu tanda bacanya diberi tanda baca titik bulat di bawah yang diberi tanda ismam ataupun imalah. Tapi kalau sekarang sudah berubah diberi kalimat yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut ada tulisan imalatun, ismamun. Seperti itu. Coba dicek di Qur'annya masing-masing. Jadi tetap ada tanda dan itulah yang kita pakai. Begitu ya kesimpulannya. Nah, ini. Nah, di contoh yang fa'inkana mukhtalison, paragraf yang kedua itu ya. Fa'innahu tuwadda'u nuqtatan fawqal harfi alladhi ikhtalasat harakatuhu in kana maftuhan ka'ainin la ta'addu hakala wa tahtahu wa in kana maksuran ka'ainin ni'imma hakala ni'imma. Yang dimaksud dengan mukhtalis di sini ketika ada lafadz yang diikhtilaskan, maka diletakkan tanda baca ketika harokatnya fathah di atas huruf. Seperti la ta'addu itu ada bulatannya di atas huruf. Itu ya tandanya. Dibaca dengan ikhtilas. Tapi ketika harokatnya kasroh, maka tandanya diletakkan di bawah huruf. Seperti yang ni'imah. Itu untuk cara memberikan tanda baca terkait dengan bacaan ikhtilas. Kemudian yang sekarang yang terkait dengan bacaan ismam. Sama juga. Dulu itu masih diberikan tanda bulat semuanya, baik ismam, imalah, atau ikhtilas. Kalau ismam diletakkan di atas huruf yang diberi tanda titik. Jadi ketika qila dibacanya kuila. Kuila, ada harokat dhammah yang dicampur dengan harokat kasrah. Kemudian yang ketiga, imalah. Nah, di situ imalah, di situ dijelaskan bahwa fa'imma antasbutal imalatu waslan wa waqfan aw waqfan faqat. Mungkin kayak flashback ke pembahasan qiraat. Di situ kan dijelaskan bahwa imalah itu ada yang terbaca ketika wasl, ada yang terbaca ketika waqaf, ada yang terbaca ketika wasl ataupun waqaf. Coba
apakah setiap lafadz Musa itu dibaca imalah? Itu pertanyaannya. Gimana? Setiap lafadz Musa, apakah semuanya dibaca dengan imalah? Ini efek jam terakhir ini, udah keliengan semua ini. Gimana? Mana master-master kiroatnya yang di kelas ini? Lafadz Musa, apakah semuanya itu dibaca dengan imalah? Ada nggak lafadz Musa yang tidak dibaca dengan imalah? Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ya, ada yang dibaca dengan tidak dibaca dengan imalah. Contohnya misalkan lafadz Musa yang setelahnya berupa huruf mati. Misalkan Isa bani Maryam, itu ya. Lafadz Isa di situ tidak dibaca imalah karena setelahnya berupa huruf mati, maka gugur adanya bacaan imalah tersebut. Tapi kalau lafadz Isa atau Musa itu berada di akhir kata atau berada di tengah kata, tapi setelahnya tidak berupa huruf mati, maka di situ tetap dibaca imalah. Begitu ya. Jadi makanya di kitab di situ disebutkan bahwa imalah itu ada yang ditetapkan ketika wasol, ada yang ditetapkan ketika wakof, ada yang ditetapkan ketika wasol dan wakof. Itu contohnya yang tadi Kak Iha sampaikan. Bahwa ada lafadz yang memang semuanya dibaca imalah, meskipun di akhir, meskipun di tengah. Misalkan contoh di akhir. Wadduhi, wallayli idza saje. Semuanya dibaca imalah. Tapi kalau lafadz Musa atau Huda, tapi yang setelahnya berupa huruf mati, maka di situ gugur adanya bacaan imalah. Musa, Isa bani Maryam. Tidak bisa dibaca Isa bani Maryam. Nggak bisa. Karena setelahnya berupa huruf mati, maka di situ tidak ada bacaan imalah. Jadi ketika itu pengecualian termasuk apa? Ustaz Nayat, bukan Ustaz Nayat juga sih. Kaidah ketika ada dawatul ya, setelahnya berupa huruf mati, maka di situ tidak ada bacaan imalah atau tidak diberlakukan bacaan imalah. Begitu. Coba ke bawah lagi. Ya, langsung tambihun. Nah, di sini disebutkan bahwa untuk riwayat Imam Hafiz, lafadz ismamnya itu hanya berada pada satu tempat, yakni berada pada lafadz la ta'manna, hanya itu saja. Untuk selain itu berarti tidak ada bacaan ismam untuk riwayat Imam Hafiz. Tapi kalau selainnya, misalkan Imam Al-Kisai ada bacaan termasuk lafadz tila, itu dibaca ismam oleh Imam Al-Kisai dan imam-imam lain yang membaca dengan imalah. Nah, kemudian ke bawah lagi, Kak Iha ambil yang penting-penting aja. Kayaknya teman-teman udah kemana-mana ini pikiran. Yang itu, wal farqu baina. Oh iya. Nah, bentar. Tadi ada, oh bukan yang pembahasan ini. Wal farqu baina harakatir raumi wa harakatul ikhtilas wa harakatul ismam fi naw'il awal ma ya'ti. Nah, di sini disebutkan bahwa ada perbedaan terkait dengan bacaan yang raum, kemudian bacaan ikhtilas, bacaan ismam, itu ada perbedaan, tidak serta-merta sama. Jadi ada perbedaan di antara ketiganya. Yang pertama, raum huwa al-ityanu bi ba'dil harakati khalisatan mimma yashubuha wa qadri bi thuluthiha. Yang dimaksud dengan raum itu adalah menetapkan harokat akhir dari sebuah lafadz dan dibaca dengan sepertiganya. Itu ya, raum. Kalau ikhtilas 2/3. Tapi kalau raum di situ dibaca dengan sepertiganya. Kemarin di ilmu qiraat kita sudah bahas terkait dengan raum. Misalkan lafadz mayyasha'u dibaca dengan raum, maka terbaca mayyasha'u. Mayyasha'u. Hamzahnya hilang, kemudian diraumkan. Itu bacaan raum. Kemudian yang kedua ikhtilas. Oh ya, tambahan lagi perihal raum. Raum hanya berada di akhir kata atau di akhir kalimat. Raum tidak ada bacaan raum yang diletakkan di tengah kalimat, tidak ada. Seperti lafadz yasha'u ketika waqaf di yasha,
maka bisa ada bacaan raum. Tapi misalkan lafadz yasha'u dilanjutkan dengan bacaan yang setelahnya, maka bacaan raum tidak ada. Raum hanya ada ketika waqaf saja atau berada di akhir kalimat. Begitu ya. Kemudian yang kedua, ikhtilas. Ikhtilas di sini adalah al-isra'u bil harakati bihaitsu yahkumu sami'u 'alaiha bidhihabi. Tadi sudah Kak Iha sampaikan bahwa ikhtilas itu membunyikan harokat dengan cepat, seakan-akan orang yang mendengar itu tidak terdengar harokat yang kita suarakan. Dan ini bisa tersuarakan 2/3-nya, atau lebih kecil lagi dari 1/3 yang tadi, 2/3-nya saja. Ni'ma, ni'ma. Jadi bacanya ni'ma. Kemudian yang ketiga, ismam. Kalau ismam berarti mencampurkan 2 huruf atau 2 harokat menjadi 1. Kalau yang kita bahas sekarang terkait dengan ismamnya harokat bil harokat, maka di sini mencampur adukkan harokat dhammah dengan harokat kasroh. Wila, jui'a, wido. Seperti itu. Bawahnya lagi. Terkait dengan tanbih. Lah, ternyata di sini tanbih. Istahadat ba'dul mutaakhirin wa du'asin saghirah ala iwaja marqadina ila akhirih, bahwa di sini disebutkan bahwa ulama mutaakhir atau ulama kontemporer meletakkan adanya sin kecil di atas huruf yang mempunyai hukum bacaan sakta, berarti iwaja, qayyima, mim marqadina hada, waqila man raq bal rona. Itu kan diberi tanda sin kecil ya di atasnya ya, menunjukkan bahwa kalimat tersebut dihukumi bacaan sakta. Nah, ternyata di sini disebutkan bahwa ad-dalalatu 'ala sakti 'alaihim wa laisa dzalika fi syai'in min fanidhati. Ternyata tanda kecil yang di atas huruf yang menunjukkan sakta itu ternyata bukan bagian dari pembahasan ilmu dhabt. Begitu, menunjukkan bahwa sakta itu beda lagi nanti pembahasannya. Bukan bagian dari fanidhati atau keilmuan terkait dengan tanda baca Al-Qur'an. Nah, ini kesimpulannya. Jadi di pembahasan kali ini ada 3 pembahasan, ismam, ikhtilas, kemudian imala, raum, sakta. Ada 5 berarti, 5 ya. Kalau ismam itu kita mengumpulkan 2 bunyi, huruf atau harokat. Kalau huruf berarti lebih condongkan ke huruf, misalkan sod dengan zai, condong ke sodnya, siroto menjadi ziroto. Kalau misalkan harokat dengan harokat berarti antara harokat dhammah dan kasroh. Qila, seperti itu ismam. Kalau imala berarti membaca harokatnya condong ke kasroh untuk imalah kubro, dan condong ke fathah dan imalah kubro untuk bacaan taklid. Itu ya. Jadi itu yang sudah kita pelajari juga pembahasan imalah. Kemudian kalau ikhtilas membunyikan harokat 1/3-nya seakan-akan orang yang mendengar itu tidak terdengar harokat asli dari huruf tersebut. Itu ikhtilas. Kemudian raum itu hanya berada di akhir kalimat ketika diwakafkan, ketika akhir kalimatnya berupa huruf yang berharokat dhammah atau kasroh, dan dibaca dengan 1/3-nya. Terus sama lagi, sakta. Kalau sakta berarti berniat untuk mengakhiri bacaan, tapi berniat untuk memulai bacaannya lagi. Begitu ya kalau sakta. Sampai sini ada yang ditanyakan. Sebenarnya masih ada 1 pembahasan, tapi kayaknya Kak Iha tuh nggak tega sama wajahnya teman-teman. Gimana, kesepakatan aja? Sebenarnya masih ada 1, tapi kok kayaknya udah moodnya udah kemana-mana, belum makan atau belum mandi atau belum apa gitu. Mau dilanjut apa gimana? Kalau nggak ada yang ngomong berarti nanti dilanjut ini. Kalau nggak ada yang ngomong, meskipun cuma dikasih senyum-senyum aja gitu ya. Tapi kan nggak bersuara. Dilanjut Kak atau misalkan udah Kak gitu. Bebas sih Kak, tapi kayaknya ini apa materinya agak berat gitu Kak, agak susah makan cerna di otak gitu. Tadi kan agak cepet gitu kan. Iya Kak. Oh gitu ya. Ya udah, kalau berarti ada yang ngomong kan Kak Iha bisa memberhentikan. Tapi kalau nggak ada yang ngomong cuma dikasih senyuman aja. Nggak bermaksud apa-apa kalau kayak senyuman itu ya. Nggak ada apa ya. Nggak ada maksud.
maksudnya itu antara harus melanjutkan atau enggak kan nggak ada tujuan yang jelas gitu ya. Gitu berarti mungkin hari ini insya Allah nanti yang kaifiyatul dhabtul mudhir sebenarnya itu nggak susah karena kemarin kita sudah mempelajari terkait dengan ketika ada nun mati atau tanwin bertemu huruf idhar dan idgham. Sebenarnya itu. Nanti nggak apa-apa ini minggu depan aja karena penjelasannya singkat. Kalau ini penjelasannya singkat, sudah jam 1 juga. Tadi Kak Iha lagi ada tamu, terus Kak Iha lagi di jalan buat beli apa itu namanya, beli jajanan-jajanan gitu. Akhirnya Kak Iha izin telat tadi. Mohon maaf. Mungkin cukup ya? Atau ada yang ditanyakan sebelum penutupan? Silakan. Nggak ada ya? Kalau nggak ada pertanyaan, nggak ada. Paham nggak dengan apa yang Kak Iha sampaikan tadi? Paham Kak, tapi nanti lupa lagi deh kayaknya. Ya Allah, alhamdulillah lah kalau seperti itu. Nggak apa-apa sih. Yang penting sekarang paham. Nanti perihal lupa atau enggak, yang penting jangan disengaja. Gitu aja. Iya. Cukup ya? Cukup ya? Iya, Minggu depan, insya Allah kita bahas terkait dengan pembahasan yang lain. Siapa minggu depan pemakalan? Gak ada yang ngaku tiba-tiba, oh ternyata saya ya belum persiapan sama sekali gitu. Siapa pemakalan minggu depan? Siapa ya? Ya udahlah nanti didiskusikan di luar kelas. Yang penting pemakalan minggu depan diusahakan setiap kali pertemuan harus lebih baik lagi makalahnya. Kemudian kalau nggak salah minggu depan itu kita bahas terkait dengan huruf yang dibuang atau huruf yang ditetapkan kalau nggak salah apa alif hamzah wasl hamzah wasl alif lam atau apa ya, mohon kurang jelas Kak Iha juga. Yang jelas di sini nanti buat pemakalan minggu depan diusahakan nanti menyebutkan contoh ya. Misalkan di sini disebutkan bahwa ada huruf yang dibuang terkait dengan lafadz kuro. Misalkan ini lafadznya acak aja kayak kuro misalkan ya. Kemudian teman-teman harus memberikan sebuah contoh yang langsung dari Al-Qur'annya ya. Kalau biasanya kan teman-teman dari dari buku atau dari kitab seperti ini, terus terkadang ada harokatnya yang tidak sesuai atau misalkan kurang ini, kurang itu dan sebagainya. Nah, diusahakan nanti untuk minggu depan dan minggu depannya lagi, ketika memberikan contoh, teman-teman potong dari kutipan atau dari ayat Al-Qur'an yang asli. Biar nanti tahu perbedaannya nih, dari Quran ini begini, Quran ini begini. Seperti itu ya. Jadi biar langsung tergambar. Kalau misalkan dari contoh yang di kitab ada yang terkadang kurang sesuai. Gitu. Cukup ya? Cukup? Cukup. Semoga ada manfaatnya dari awal hingga akhir. Kalau misalkan penjelasan Kak Iha kurang bisa dipahami, ya semoga bisa segera untuk difahamkan. Kemudian kayak misalkan diulang-ulang terus. Nantinya untuk UTS-nya, nanti teman-teman ngeresum penjelasan terkait dengan ilmu syaful wal dhabat dari pertemuan yang pertama ya, sampai nanti pertemuan terakhir. Biar setidaknya, kalaupun tidak paham dengan penjelasan Kak Iha setiap kali di kelas, setidaknya teman-teman pernah menulis. Dan itu nanti diusahakan tulis tangan ya. Karena kalau qayyidul ilmi bil kitabah, untuk mengikat sebuah ilmu itu bil kitabah, dengan tulisan. Kalau diketik itu biasanya lebih nggak nyantol, lebih nyantolan ditulis karena satu capek tangan, dua nanti baca tulisan sendiri begitu. Mungkin cukup sekian dari Kak Iha, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Iha. Terima kasih banyak Makasih banyak ya. Terima kasih Kak. Maaf ya Kak.